Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yesaya 43 ayat 8 sampai yang ke-21. Sebelum kita membaca, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa, kita mohon bimbingan, penyertaan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini benar-benar dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak kami bisa meluangkan waktu di saat ini untuk datang ke hadirat takhta-Mu yang Maha Kudus. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Yesaya 43 ayat 8 hingga yang ke-21. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan yang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kami baca.
Dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini terambil dari ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Kisah dari kehidupan Yusuf adalah contoh berharga bagi kita. Mengalami hal-hal buruk, dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, di penjara, bukanlah akhir perjalanan hidup Yusuf. Luar biasa. Namun merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika Yusuf tetap setia menjalani proses dan tidak berontak kepada Tuhan, hal-hal luar biasa Tuhan menyatakan. Keadaan Yusuf yang secara manusia tanpa harapan, Tuhan ubah menjadi penuh harapan, bahkan hidupnya pun menjadi berkat bagi kaum keluarga dan bangsanya. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istana dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Luar biasa. Itu merupakan suatu apa yang dihadapi oleh Yusuf ini. Itu bukan dari akhir dari hidupnya, tetapi itu awal dari perjalanan kesuksesan yang Tuhan sediakan bagi Yusuf. Kita bisa lihat di sini bahwa saudara-saudaranya mengikat dia, membuang dia ke dalam sumur, bahkan dia di penjara. Semua yang dia alami itu mungkin kalau saat ini itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah merasa bahwa kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah sampai di sini kehidupan kita. Tetapi bagi Yusuf tidak. Apa yang Yusuf alami itu merupakan awal dari kesuksesan yang Tuhan sediakan bagi dia. Ini menjadi suatu motivasi bagi kita. Ketika kita mengalami saat-saat susah seperti saat ini, benar-benar kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Mau berbuat ini tidak bisa, mau ke situ tidak bisa. Seperti yang Pendeta Henny Kristianus katakan bahwa ketika kita menghadapi kesusahan, ketika masalah itu benar-benar sangat menyusahkan kehidupan kita, jangan kita pandang ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, tetapi kita pandang ke atas. Karena keselamatan kita, keberhasilan kita bukan datang dari kiri, kanan, belakang, depan, tetapi dari atas. Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi ketika kita lihat apa yang dialami oleh Yusuf ini, benar-benar sesuatu yang luar biasa. Yusuf tidak pernah padam semangatnya. Dia percaya bahwa dia punya Allah yang hidup, yang sanggup mengubah sesuatu yang tidak mustahil menjadi mustahil. Dan yang akan menjadi kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati. Kunci agar tetap kuat di tengah penderitaan yang berat adalah jangan tawar hati. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan.
Tetap menjaga ucapan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkehendak atas hidup kita, maka apa yang sudah Dia keluarkan melalui kata-katanya itu tidak akan kembali, tetapi akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Dan arahkan pandangan hanya kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan, bukan kepada yang lain. Sekalipun keadaan sepertinya belum juga berubah, seperti berada di lembah-lembah kekelaman atau padang yang gurun, itu bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Sebab kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Tuhan pasti sanggup mengubah keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Asalkan kita tetap hidup seturut kehendak Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini akan menjadi kekuatan motivasi bagi kita. Kita harus pelajari, kita harus lihat akan contoh yang Yusuf alami dalam kehidupan dia. Itu benar-benar menjadi suatu motivasi yang sangat berharga bagi kita. Apabila kita mau menjalankan seturut yang pernah Yusuf lakukan, maka niscaya, percayalah, pertolongan kita bukan datang dari kiri, kanan, depan, belakang, tetapi dari atas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Contoh dari kisah Yusuf akan menjadi kekuatan bagi kami, motivasi bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.